Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Apa kabar anak-anak? Ibu harap kalian semua dalam keadaan sehat dan tetap patuhi protokol kesehatan dimanapun kalian berada. Bertemu kembali dengan Ibu Mardiati di mata pelajaran IPA kelas 9. Pada video kali ini kita akan melanjutkan materi dari bab 2 dengan subtema yang pertama, perkembangbiakan pada tumbuhan paku. Yang kedua, perkembangbiakan pada tumbuhan lumut. Yang ketiga, teknologi perkembangbiakan pada tumbuhan. Ibu harap kalian tetap fokus dan menyimak materi yang akan Ibu sampaikan. Adapun tujuan pembelajaran dari pembelajaran kali ini adalah setelah mengikuti pembelajaran ini, diharapkan kalian dapat yang pertama, memahami tentang perkembangbiakan tumbuhan paku. Yang kedua, memahami tentang perkembangbiakan tumbuhan lumut. Yang ketiga, menjelaskan macam-macam teknologi perkembangbiakan pada tumbuhan. Anak-anak, perhatikan gambar. Pernahkah kalian melihat tumbuhan ini di sekitar kalian? Banyak ya. Ini adalah contoh dari tumbuhan paku atau disebut juga dengan Pteridophyta. Ini adalah paku pteris, ini suplir, ini paku tanduk rusa, ini paku ekor kuda. Perhatikan gambar, ini adalah struktur dari tumbuhan paku. Kita mulai dari bawah. Adalah akar yang disebut dengan rizoid. Ini rizoma atau batang yang ada di dalam tanah. Ini batang dari tumbuhan paku. Ini daunnya, daun steril atau tropofil, berarti tidak mengandung spora. Ini adalah daun fertil atau disebut juga dengan sporofil, daun yang mengandung spora. Ini adalah daun muda yang menggulung. Ciri-ciri dari tumbuhan paku, yang pertama tidak memiliki bunga. Yang kedua, daun mudanya menggulung. Yang ketiga, memiliki daun mikrofil dan makrofil. Mikrofil itu daun yang kecil, makrofil itu daun yang besar. Yang keempat, memiliki daun sporofil, berarti daun yang mengandung spora. Ya. Dan daun tropofil, tidak mengandung spora. Lanjut, memiliki pembuluh, yaitu pembuluh xilem dan floem. Kemudian memiliki akar, batang, dan daun sejati. Artinya apa? Akar, batang, dan daunnya sudah bisa dibedakan atau disebut juga dengan tumbuhan kormus. Memiliki rizoma dan mempunyai akar serabut. Itu adalah struktur dan ciri-ciri dari tumbuhan paku. Anak-anak, perhatikan gambar. Ini adalah gambar permukaan daun pada tumbuhan paku. Ini permukaannya di sebelah atas yang polos, tidak ada bintik-bintiknya, disebut dengan daun tropofil. Penjelasannya ya, berada di permukaan atas, berguna untuk fotosintesis, berwarna hijau, kemudian berbentuk helaian rambut atau sisik. Nanti tergantung dari jenis pakunya. Daun yang kedua disebut dengan daun sporofil. Ini bentuk seperti ini, ada bintik-bintik coklat kehitaman. Berada di bawah permukaan daun, disebut dengan daun sporofil karena penghasil spora. Yang bintik-bintik coklat kehitaman ini disebut dengan sorus. Sorus ini adalah kumpulan dari sporangium. Sporangium itu adalah kotak spora. Di dalam kotak spora itu ada spora. Jadi dengan kata lain, yang kelihatan ini adalah sorus. Di dalam sorus ada kotak spora atau sporangium. Di dalam sporangium ada spora. Kita lanjut dengan metagenesis. Apa itu metagenesis? Metagenesis adalah pergiliran keturunan dari fase gametofit ke fase sporofit.
dan sebaliknya. Apa itu fase gametofit? Fase gametofit disebut juga dengan fase generatif, merupakan tahap menghasilkan gamet yang haploid, disimbolkan dengan N. Sedangkan fase sporofit disebut juga dengan fase vegetatif, merupakan tahap menghasilkan spora. Gametofit menghasilkan gamet haploid atau N yang akan menyatu membentuk zigot yang diploid atau 2N. Contoh tumbuhan yang dapat melakukan metagenesis adalah tumbuhan paku dan tumbuhan lumut. Kita masuk kepada perkembangbiakan atau metagenesis dari tumbuhan paku. Ini adalah gambar dari siklus hidupnya tumbuhan paku. Ini bagannya ini berguna untuk memudahkan kalian menghafal dan memahami. Dimulai dari spora. Jadi metagenesisnya dimulai dari spora. Spora itu dihasilkan dari apa? Spora itu berasal dari daun tumbuhan paku, sporofil ya, yang ada sorus. Di dalam sorus ada namanya sporangium. Sporangium ini akan pecah menghasilkan spora. Kita mulai dari spora. Spora apabila jatuh di tempat yang cocok, maka dia akan tumbuh menjadi namanya protalium. Spora menghasilkan protalium. Protalium akan menghasilkan 2 sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Sel kelamin jantannya disebut dengan anteridium. Anter ya, untuk memudahkan mengingat, anter yang biasa mengantar-ngantar itu kan yang jantan laki-laki, berarti kelamin jantannya adalah anteridium, yang kelamin betinanya archegonium. Anteridium akan menghasilkan sel sperma atau spermatozoid. Archegonium akan menghasilkan ovum atau sel telur. Apabila sperma bertemu dengan ovum, sehingga terjadilah fertilisasi atau pembuahan, menghasilkan zigot. Zigot akan berkembang menjadi tumbuhan paku yang muda. Kemudian akan berkembang lagi menjadi tumbuhan paku dewasa yang memiliki daun sporofil. Daun sporofil nanti akan menghasilkan namanya sporangium dan kembali membentuk spora. Siklus akan berlangsung lagi. Ya, kalau kita lihat ringkasnya, spora pada paku jatuh menghasilkan protalium. Tumbuh menjadi protalium. Protalium akan menghasilkan 2 sel kelamin, anteridium jantan, archegonium yang betina. Anteridium menghasilkan spermatozoid, archegonium menghasilkan ovum. Spermatozoid dan ovum bertemu, terjadi pembuahan, membentuk zigot. Zigot berkembang menjadi tumbuhan paku muda, kemudian menghasilkan sporofil. Sporofil menghasilkan sporangium, sporangium menghasilkan spora, dan siklus berlanjut kembali seperti semula. Tadi metagenesis terjadi 2 fase, fase gametofit dan fase sporofit. Fase gametofit adalah fase yang menghasilkan gamet. Ini dia ya, ada spora menghasilkan gamet. Gametnya yang mana? Ini spermatozoid dan ovum. Yang fase sporofit yang bawah yang menghasilkan spora. Kita lanjutkan dengan sistem perkembangbiakan tumbuhan lumut atau bryophyta. Anak-anak, coba perhatikan gambar berikut.
Gambar A menunjukkan kolam yang airnya berwarna hijau. Tahukah kamu apa yang menyebabkan kolam tersebut berwarna hijau? Kolam tersebut berwarna hijau bukanlah karena lumut, tetapi karena ada ganggang dan alga yang hidup di dalam air. Untuk gambar B, ini adalah gambar batu yang ada di pinggir sungai yang ditumbuhi oleh tanaman hijau yang seolah-olah membentuk karpet. Tumbuhan hijau yang ada di atasnya ini disebut dengan lumut. Gambar C, ini adalah gambar dari tumbuhan lumut yang sudah diperbesar. Ya, coba perhatikan anak-anak, ini adalah struktur dari tumbuhan lumut. Jadi tumbuhan lumut itu dia sangat sederhana ya. Ini adalah akar yang disebut dengan rizoid, ini stolon, ini gametofit yang menghasilkan gamet, ini sporofit yang menghasilkan spora, ini sporangiumnya, ini seta. Ciri dari tumbuhan lumut itu adalah tidak memiliki pembuluh, yaitu pembuluh xilem dan floem. Yang kedua, tidak memiliki akar, batang, dan daun sejati. Terus ukurannya kecil, hidup di tempat yang lembab, dan autotrof. Autotrof maksudnya dapat membuat makanan sendiri dengan berfotosintesis. Secara garis besar, lumut dikelompokkan menjadi 3 bagian, 3 jenis. Ini namanya adalah lumut hati, lumut tanduk, dan lumut daun. Kita akan lihat bagaimana perkembangbiakan atau metagenesis dari tumbuhan lumut. Sama ya, dia akan terdiri dari 2 fase, yaitu fase gametofit dan fase sporofit. Ini adalah gambarnya, ini bagannya. Kita mulai dari spora. Spora akan tumbuh membentuk protonema. Protonema disebut juga dengan lumut muda. Protonema akan menjadi lumut dewasa yang menghasilkan sel gamet. Ada namanya gamet jantan dan betina. Yang jantan namanya antheridium, yang betina namanya archegonium. Antheridium akan menghasilkan sperma atau spermatozoid, sedangkan archegonium akan menghasilkan sel telur atau ovum. Apabila sel sperma atau spermatozoid ini berenang ke archegonium bertemu dengan sel telur, maka terjadilah pembuahan atau fertilisasi sehingga terbentuk zigot. Zigot akan berkembang menjadi sporofit muda, kemudian akan berkembang menjadi sporofit dewasa yang menghasilkan sporangium. Sporangium nanti juga akan menghasilkan spora. Siklus berlanjut. Secara ringkas kita perhatikan bagan. Proses dari metagenesis tumbuhan lumut adalah spora menghasilkan protonema atau lumut muda, kemudian menjadi tumbuhan lumut dewasa yang menghasilkan 2 sel kelamin. Sel kelamin jantannya antheridium, kemudian betinanya archegonium. Antheridium akan menghasilkan spermatozoid, archegonium akan menghasilkan sel telur. Spermatozoid akan berenang menuju ke sel telur bertemu,
terjadi pembuahan atau fertilisasi, terbentuk zigot. Zigot akan berkembang membentuk sporofit atau sporogonium, kemudian berkembang membentuk sporangium. Sporangium kemudian menghasilkan spora. Siklus akan berlanjut kembali seperti semula. Gimana fase gametofitnya? Fase gametofitnya ini ya, fase yang menghasilkan sel telur dan spermatozoid. Sini. Fase sporofitnya yang mana? Yang ini, yang menghasilkan spora. Ya. Apakah tumbuhan paku dan lumut dapat melakukan perkembangbiakan vegetatif? Ya, tentu. Tumbuhan paku dapat melakukan perkembangbiakan vegetatif dengan rizoma. Jadi dari akar ini akan tumbuh tumbuhan paku baru. Ya. Kemudian untuk tumbuhan lumut, perkembangbiakan vegetatifnya bisa melalui kuncup yang disebut dengan geme. Kuncup ini bisa lepas kemudian menjadi tumbuhan baru ini ya. Geme ini dia lepas bisa karena air kemudian menjadi tumbuhan baru. Yang kedua adalah dengan fragmentasi, yaitu melepaskan sebagian tubuhnya untuk menjadi individu baru. Kita lanjutkan dengan teknologi perkembangbiakan pada tumbuhan atau disebut juga dengan bioteknologi di bidang pertanian. Apa tujuannya? Diadakan teknologi perkembangbiakan pada tumbuhan ini. Yang pertama adalah untuk memenuhi kebutuhan manusia seperti makanan yang lebih baik. Yang kedua, untuk menjaga keseimbangan populasi dengan cara menghindari kepunahan suatu spesies tumbuhan. Jenis bioteknologi di bidang pertanian. Yang pertama adalah hidroponik. Itu hidroponik, yaitu metode budidaya tanaman menggunakan larutan nutrisi dan mineral dalam air. Medium yang bisa ditambahkan ke dalam air adalah bisa kerikil, arang, sekam, spun, sabuk kayu, dan lain-lain, dengan syarat dia tidak larut dalam air. Manfaat dari hidroponik ini adalah yang pertama, penggunaan lahan, pupuk, dan air lebih efisien. Yang kedua, kuantitas dan kualitas produksi lebih tinggi dan lebih bersih. Yang ketiga, pengendalian hama dan penyakit lebih mudah. Ini adalah contoh dari sayuran yang ditanam secara hidroponik. Yang kedua yaitu vertikultura, yaitu metode budidaya tanaman dengan cara membuat instalasi bertingkat vertil ya, secara tegak lurus. Manfaatnya apa? Menghemat lahan. Bisa juga digunakan untuk memperindah ruangan, kemudian lebih ekonomis, kemudian lebih ramah lingkungan karena dapat dibuat dari bahan bekas. Ya, kita lanjut dengan kultur jaringan. Kultur jaringan adalah proses perbanyakan tanaman dengan memanfaatkan bagian tumbuhan. Bisa seperti sel, kumpulan sel, jaringan, atau organ untuk ditumbuhkan dalam media steril yang mengandung nutrisi dan zat pengatur tumbuh yang disebut dengan hormon. Manfaatnya menghasilkan tanaman dalam jumlah yang banyak dan dalam waktu yang singkat. Misalnya kita mau memperbanyak tumbuhan anggrek, bisa kita ambil dari daunnya. Dari daunnya nanti akan bisa menghasilkan tumbuhan yang utuh. Ini harus di ruangan yang steril ya melakukannya. Oke anak-anak, itulah tadi penjelasan tentang tumbuhan paku, lumut, dan teknologi perkembangbiakan pada tumbuhan. Ibu harap kalian dapat memahaminya
Jika kurang paham, silakan diulang-ulang lagi penjelasan dari ibu. Jangan lupa dibaca lagi buku paket dan disimak lagi videonya kalau kurang paham, dan dikerjakan kuis pada Google Classroom-nya. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Ibu ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.